Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat kehidupan dalam rangka mempersembahkan amal terbaik. Namun ketika kita ingin mempersembahkan amal terbaik, Allah akan menguji amal-amal itu, bahkan menguji seluruh kehidupan kita. Di dalam surah Al-Mulk, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, wallahu a'lam bi muradih, alladzi khalaqal maut, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Bahkan kita pun ketika berharap ingin mendapatkan surga dari Allah, Allah akan menguji. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman di ayat ini, ahasiban nas, apakah manusia mengira an yutraku an yaqulu amanna, mereka akan dibiarkan setelah mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sementara belum pernah diuji oleh Allah. Maka seluruh rangkaian hidup kita semuanya adalah ujian. Semakin tinggi seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Semakin berkualitas seseorang, maka semakin banyak juga ujiannya. Maka salah satu cara menikmati hidup adalah dengan cara menikmati ujian. Maka ujian yang datang, jadikan bukan sebagai sebuah beban, tapi jadikan sebagai sebuah batu loncatan untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadikan ujian itu agar diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang banyak manusia yang stres, manusia yang kemudian sakit gara-gara terlalu banyak pikiran. Dan apa yang dia pikirkan? Yang dia pikirkan adalah ujian hidup, masalah kehidupan. Padahal kalau seandainya kita mau bertanya kepada seluruh manusia, coba deh tanya keluarga kita, adakah di antara mereka yang tidak diuji? Adakah di antara mereka yang tidak punya masalah? Pasti semua orang, siapapun itu, pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar kita lulus dari ujian kehidupan? Maka jawabannya, agar kita lulus dari ujian kehidupan, satu, harus punya ilmunya. Jadi kunci pertama agar kita lulus dari ujian kehidupan adalah ilmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang menginginkan dunia ada ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, siapa yang menginginkan akhirat ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang menginginkan keduanya, baik dunianya maupun akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka ada ilmunya. Tidak mungkin kita bisa menjadi manusia yang sukses, berhasil, kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu. Makanya kenapa Allah dalam Al-Quran mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu
minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita dan juga orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Dan ini satu apresiasi yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu, kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya tidak pernah luput, tidak pernah lupa, setiap hari mengupdate dan mengupgrade dirinya dengan ilmu. Karena ilmu itu begitu luar biasa ya. Dan tujuan ilmu adalah untuk kita amalkan. Tidak mungkin kita bisa lulus dari ujian, tidak mungkin kita bisa mendapatkan nilai terbaik dari ujian kehidupan kecuali pertama kita bekali diri kita dengan ilmu. Makanya kalau kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu, bahkan itu menjadi satu kewajiban. Sayyiduna Abdullah bin Abbas rahimahullah pernah mengatakan dalam salah satu riwayat, kata beliau, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita break sejenak, insyaallah setelah ini kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Teman-teman yang Allah muliakan, makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan satu orang berilmu, satu orang yang faham akan agama itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ya, kita bisa baca juga ini dalam kitab Fiqhus Sunnah ya, perkataan Ibnu Abbas ini dikutip oleh Syekh Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah. Nah, maka kunci pertama agar kita bisa menghadapi kehidupan, bahkan lulus dalam ujian kehidupan ini, yaitu dengan ilmu. Ya. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, Allah akan memberikan kemudahan dalam ujian kehidupan kita dengan cara apa? Memperbaiki sholat. Maka kalau kita ingin dimudahkan, ingin jadi orang sukses, ya ingat, bukan hanya sukses di dunia, tapi yang lebih utama adalah sukses di akhirat, adalah dengan memperhatikan sholat. Kalau kita merasa masalah dalam kehidupan tidak kunjung selesai, problem dalam kehidupan gak pernah beres, bahkan kita menjadi orang yang tidak bahagia karena masalah yang kita hadapi, maka hal pertama yang harus kita cek adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah melalui sholat. Makanya disebutkan dalam salah satu athar, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Dan Allah memerintahkan kepada kita, tatkala ditimpa ujian masalah, kata Allah minta tolong. Dengan cara apa minta tolongnya? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya Allahu a'lam bimuradih, minta tolonglah kamu kepada Allah, satu dengan sabar. Jadi kalau ada masalah, kalau ada problem, sabar dulu, muhasabah dulu, apa dosa yang sudah kita lakukan. Setelah itu wassalah, lakukan sholat. Ngadu sama Allah, curhat sama Allah, minta sama Allah, bis-sabr wassalah, dengan sabar dan juga dengan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabirah, sungguh berat, illa 'alal khashi'in, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka yuk kita sama-sama cek sholat kita. Selama ini sholat kita apakah hanya baru sebatas menggugurkan kewajiban, atau sholat kita sudah benar-benar menjadi solusi buat kehidupan?
Dan kita tahu salah satu fungsi sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka bersyukur ketika hati kita dibuka oleh Allah untuk rajin-rajin melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, teman-teman yang Allah muliakan, agar Allah senantiasa berikan kemudahan dalam hidup, yaitu perbanyak istighfar. Agar Allah mudahkan setiap ujian kita, maka perbanyak istighfar. Istighfar tidak hanya menghapuskan dosa-dosa kita, tapi juga istighfar menyempurnakan amal-amal yang kita lakukan. Dan Nabi SAW beristighfar minimal antara 70 sampai 100. Itu Nabi yang sudah jelas-jelas beliau maksum, beliau dijamin surga. Sementara kita tidak ada satupun jaminan dari Allah kita menjadi ahli surga. Kita harus berusaha. Kita harus lebih banyak lagi tentunya daripada Rasulullah SAW. Kalimat istighfar paling pendek kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Agak panjang dikit, astaghfirullahaladzim. Lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Nah, ini teman-teman yang Allah muliakan, satu hal yang perlu kita cermati bahwa orang beriman, orang soleh bukan mereka yang tidak punya dosa, tapi mereka ketika melakukan dosa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika mereka berdosa, maka mereka cepat-cepat ingat kepada Allah, meminta ampunan. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang lebih banyak ampunannya, siapa yang akan bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah dalam menghadapi ujian kehidupan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.